Os, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan melanjutkan lagi mengenai latihan-latihan yang kemarin saya sudah lakukan. Yang pertama mengenai juki, dan sekarang saya akan tambahkan mengenai ukek, tangkisan, dan daji atau kuda-kuda. Mungkin mudah-mudahan bisa sampai ke kiri. Nah, sebelum saya lanjutkan latihan ini, saya akan memberi masukan dulu teman-teman mengenai kihon atau gerakan dasar. Di karate, kihon atau gerakan dasar itu sangat-sangat penting, karena dengan kita bisa menguasai kihon atau gerakan dasar itu dengan baik, benar, dan kuat, ya, bila ada penambahan atau perubahan teknik apapun, kita akan mudah mengikuti. Selain itu, kalau kihon atau gerakan dasar kita kuat, sampai usia berapapun kita masih bisa berkarate. Jadi saya harapkan teman-teman benar-benar perhatikan mengenai gerakan-gerakan dasar atau kihon tersebut. Lakukan latihan-latihan di tempat dulu, ya, baru maju selangkah, mundur selangkah, baru maju mundur. Kalau udah benar-benar gerakannya sempurna, ya, paling tidak udah lebih betul dan udah ngerti gerakan yang betul gimana, ya. Karena kihon atau gerakan dasar itu bila saya gambarkan sebuah rumah, ya, sebuah rumah itu adalah fondasi, ya. Bila fondasi rumah tersebut itu kuat, kokoh, maka di atasnya akan kuat juga. Tapi bila fondasi itu asal-asalan atau gimana, itu akan mudah rubuh rumah tersebut. Ya, saya upamakan kihon atau gerakan dasar itu adalah merupakan fondasi yang kuat. Jadi teman-teman harus benar-benar latihan gerakan dasar atau kihon itu jangan bosan-bosannya. Itu paling penting. Ya. Terus di karate ada 3 unsur di karate, ya, yang saya namakan BOS, BOS. Mungkin zaman sekolah atau anak-anak itu di sekolah itu BOS adalah kepanjangan dari bantuan operasional sekolah. Tapi di karate agak beda. BOS di karate adalah B-nya bela diri, O-nya olahraga, dan S-nya seni. Seninya di mana? Di kata atau di jurus. Ya. Tapi yang saya ajarkan di sini adalah khususnya di bela dirinya, dan pasti olahraga karena gerak. Ya, untuk seninya atau di katanya, teman-teman bisa mempelajari banyak sekali di YouTube dari berbagai aliran, dari kata dasar sampai kata tinggi ada semua. Nah, tapi yang saya ajarkan di sini adalah gimana sih kita bisa belajar bela dirinya. Ya, yang pasti dengan olahraga, tapi seninya mungkin agak saya kesampingkan. Ya, saya harapkan teman-teman ini bisa mengerti dan memahami dan tetap semangat untuk bisa berlatih karate atau olahraga sampai kapanpun, karena olahraga itu tidak memandang usia. Ya, kalau saya ulang lagi, kalau dasar kita kuat, ya, kita pasti sampai usia berapapun bisa bela diri dan bisa olahraga. Demikian sebelum saya lakukan latihan-latihan berikutnya, ini adalah tambahan-tambahan dari saya, dan mohon perhatikan apa yang saya ucapkan tadi. Terima kasih. Os. Ya, kita akan mulai latihan ukek atau tangkisan. Kita lakukan dengan berdiri seperti ini, kuda-kudanya. Saya akan mundur sedikit supaya teman-teman lihat, ya, seperti ini berdirinya, tegap badannya, ya. Ini nama kuda-kudanya heikodachi. Ya, saya akan maju ke depan supaya teman-teman lebih jelas. Ya, dalam posisi heikodachi kita akan lakukan tangisan dulu, ki dan bare. Ya, tangisan ki dan bare itu seperti ini. Ya, saya lakukan dengan cepat dulu. Ya, tangisan ki dan bare atau tangisan bawah.
Untuk tangkisan Kidan Bare yang perlu diperhatikan adalah satu, tangkisan itu berarah kira-kira posisinya adalah di tengah-tengah badan kita. Ya, sebelum saya lakukan dengan hitungan lalu cepat, posisinya saya akan jelaskan kira-kira di tengah badan kita seperti ini, dan jaraknya dari badan kita kira-kira 1 jengkal, kurang lebih 1 jengkal. Jangan terlalu lebar atau merapat seperti ini, kira-kira 1 jengkal. Jelas teman ya, perhatikan itu. Ya, kita akan lakukan melalui dengan hitungan dulu. Jadi seperti ini Kidan Bare, seperti ini, hitungannya adalah seperti ini. 1, tangan yang di pinggang taruh di bahu seperti ini. 2, turunkan bersamaan tangan yang lurus ditarik ke pinggang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perhatikan putaran tangan pada untuk tangkisan. Saya lebih dekat supaya lebih jelas ya, seperti ini. 1, perhatikan saya lakukan dengan pelan-pelan, tarik, begitu mau nyampe baru diputar. 1, turunkan, begitu mau nyampe baru diputar. 1, 2, 1, 2. Jelas ya? Saya akan lakukan dengan cepat supaya teman-teman tahu seperti ini. Ya, itu tangkisan Kidan Bare ke bawah. Sekarang tangkisan ke tengah. Ya, tangkisan ke tengah, uchi oke. Ya, uchi oke. Seperti ini bentuknya, teman. Saya akan jelaskan dulu sebelum saya lakukan dengan hitungan dan cepat. Tangkisan uchi oke ini, ya, posisinya adalah seperti ini. Perhatikan kepalan ini sejajar dengan bahu dari samping ya. Perhatikan kepala sejajar dengan bahu. Jarak lengan yang di sini dengan tekuan ini kira-kira 1 jengkal. Ya, kira-kira 1 jengkal. Perhatikan teman. Terus jarak lengan dekat siku ini dengan badan kita kira-kira 1 kepalan. Perhatikan untuk teknik ini. Jangan sampai ada yang merapat seperti ini yang gini atau gimana. Tapi perhatikan, ya, 1 jengkal sejajar dengan bahu 1 kepal. Jelas? Ya, saya akan lakukan hitungan seperti ini, uji oke ya. Hitungannya perhatikan. 1, silangkan tangan yang di pinggang itu dan putarannya perhatikan. 2, tarik, begitu mau nyampe baru diputar. Ya, saya ulang. 1, masukkan. 2, putar. Ya, itu gerakan yang benar. Saya akan ulang lagi pelan-pelan. 1, masuk. 2, putarnya perhatikan. Pang. 1, 2, pang. Ya, bukan seperti ini gerakan yang salah. Dari sini udah diadu. Bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini. Bukan dari sini udah diputar, diadu, itu bukan. Tapi ada ledakan, ada hentakan. Tam, begitu mau masuk, ledakan, putar. Ya, supaya pukulan dari lawan tuh mandul. Ya, pang, seperti ini. Ya, 1, 2, 1, 2. Ya, gerakan cepatnya ya. Ya, jelas teman. Ya, saya akan memasuki tangkisan yang ketiga, yaitu Shutoke. Shutoke adalah seperti ini gerakannya teman. Dari luar, ya, tangan di pinggang, dari luar seperti tangan dimasukkan. Silangkan seperti ini. Ya, bukan seperti ini tapi ini. Kepalan sejajar dengan bahu. Perhatikan, kepalan sejajar dengan bahu. Ya. Jaraknya kira-kira 1 jengkal. Jaraknya kira-kira 1 jengkal.
tetap satu jengkal. Ya, tetap satu jengkal jaraknya ini. Dan ini adalah biasa satu kepalan. Jelas ya? Ya, kita akan lakukan hitungan. 1 dari samping. 2, putar, perhatikan putarannya, pang. 1, perhatikan putarannya. 2, badan tetap tegak. 1, 2, 1, 2. Ya, saya lakukan dengan cepat. Ya, jelas teman. Ya. Tangkisan yang keempat adalah AGUK atau jodang UK. AGUK atau jodang UK, tangkisannya gerakannya seperti ini. Saya agak menjauh supaya jelas. Ya, seperti ini. Posisinya perhatikan, bukan seperti ini ya. Ketiak jangan sampai, siku ini jangan sampai naik, tetap di bawah. Bukan seperti ini. Ya, perhatikan. Pesonya di sini, jaraknya kira-kira itu 1 jengkal dari pelipis kita, dari kepala kita. Ya, perhatikan jaraknya, bukan merapat seperti ini. Ya, perhatikan di atas kepala dan jaraknya kira-kira adalah 1 jengkal. Jelas ya? Saya lakukan dengan hitungan sebelum cepat seperti ini. 1, perhatikan putarannya. 2, bang. 1, 2. Ya, ini seperti mau mengambil pukulan kerahan teman, kerahan lawan. Ya, mau mukul kerahan lawan, putar. Ya, seperti ini. Saya ulang lagi hitungannya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cepatnya. Ya, jelas teman. Nah, kalau sudah bisa, yang penting ngerti dan ikuti, dilatih terus sebanyak mungkin, sesering mungkin. Bila perlu latihan di depan kaca, ya, depan kaca supaya kita kelihatan badan kita, tahu gerakan kita bener apa enggak. Ya, latihan pukulan, ya, depan kaca supaya kita kelihatan badan kita, tahu gerakan kita bener apa enggak. Ya, latihan pukulan, tangkisan, ya, atau apapun, kalau memang punya kaca itu bagus sekali. Ya, saat di tempat, bener nggak sih gerakan pukulan kita misalnya, bener nggak sih tangkisan kita, ya, lihat di kaca itu lebih bagus kalau mau berlatih di depan kaca. Ya. Satu hal lagi teman, saya berharap bila teman-teman berlatih, usahakan punya pasangan. Ya, cari pasangan yang seimbang, yang jumlahnya ganap, entah 2, 4 atau 6. Karena kedepannya nanti pada saat penggunaan bela diri, supaya nanti teman bisa punya pasangan dari awal udah. Jelas ya? Punya pasangan enak, udah dari awal udah ikuti latihan. Terus pada saat saya memberi arahan-arahan mengenai bela dirinya, penggunaannya, pasti saya akan pasangkan. Kalian sendiri harus mulai punya pasangan untuk mukul, ya, untuk nangkis, untuk geri misalnya, dan gimana tuh, supaya jelas. Jadi apa yang menjadi keinginan saya mengajarkan bela diri kepada teman-teman di rumah itu ada manfaatnya. Cuman dalam saya mengajarkan itu kan jelas nggak panjang, sepatah, tapi perbanyak sendiri teman-teman di rumah. Ya, bisa pun pukulan sampai puluhan, ratusan kali, ya, tangkisan juga, ya, lakukan terus supaya sempurna dan lebih mantap, speed and powernya kelihatan. Ya, tadi adalah tangkisan mengenai patah-patah satu-satu mengenai tangkisan. Dalam berlatih, setelah teman-teman mengerti dan bisa, mulai gabungkan lah, misalnya seperti ini. Dari Kidan Bare, ya, mungkin pindahkan ke AGUK, Sutoke, Uchuke.
Kidan bare, mungkin pindah ke Sutoke, Uchiuke, Ageoke. Silakan bisa pang 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 pang. Nah, bisa seperti itu untuk melatih refleksnya kita. Ngerti teman-teman ya? Nah, untuk tahap berikutnya, seperti janji saya akan satu-satu ajarkan dulu sebelum nanti pada saatnya saya akan gabungkan latihan-latihan itu merupakan suatu gerakan. Kalau daji atau kuda-kuda sudah saya ajarkan, kuda-kuda atau daji. Ya, sekarang saya ajarkan adalah yang pertama adalah Senkusu Daji. Senkusu Daji itu kaki yang melebar ya, gerakannya seperti ini. Saya dari samping supaya teman-teman kelihatan, agak mundur saya. Ini gerakannya. Badan lurus, semua menghadap ke depan, kaki depan ditekuk, kaki depan di belakang diluruskan seperti ini posisinya. Tap. Ini namanya kuda-kuda Senkusu Daji. Nah, jaraknya antara kaki depan dan kaki belakang itu 2 kali bahu kita. Kita saat latihan tadi seperti ini, Hekodaji itu lebar kaki kiri dan kanan adalah sebahu. Itu untuk patokan daji atau kuda-kuda. Itu patokannya dari seperti ini, sebahu. Jadi pada saat kita Senkusu Daji ke depan, perhatikan seperti ini, ya. Lebar kaki, panjang kaki depan dan kaki belakang itu 2 bahu kita. 2 bahu kita. Terus lebarnya, ya, lebarnya antara kaki depan dan kaki belakang. Kalau kalian tarik ke belakang harus sebahu, seperti posisi kuda-kuda Hekodaji. Perhatikan punya saya. Saya tarik lurus ke belakang. Lah, ini Senkusu Daji yang benar. Jangan sampai Senkusu Daji itu kuda-kudanya seperti ini, ya, merapat seperti ini, sehingga tidak ada keseimbangan. Misal pun diharai atau disapuli lawan gampang jatuh. Ya, saat lihatkan dari samping Senkusu Daji seperti ini. Ya, posisinya ini adalah 2 bahu. Karena nantinya dari posisi 2 bahu itu bisa diubah menjadi Shikodaji, tetap 2 bahu, atau Kibadaji, telapak kaki diluruskan ke depan, tapi tetap badannya tetap seperti ini. Shikodaji yang benar ya seperti ini. Nama kuda-kuda Shikodaji itu ya. Saya ulang ke Senkusu Daji, maaf, Hanku separuh. Seperti ini Senkusu Daji. Ya. Jelas? Kita lakukan dengan hitungan dulu Senkusu Dajinya. Di tempat seperti ini. Saya akan mundur supaya lebih jelas. Ya, hitungan seperti ini. 1. Kaki depan majukan. Perhatikan saat maju. Kepala nggak boleh naik turun seperti ini. Separuh. Seperti ini Senkusu Daji. Ya. Jelas? Kita lakukan dengan hitungan dulu Senkusu Dajinya. Di tempat seperti ini. Saya akan mundur supaya lebih jelas. Ya, hitungan seperti ini. 1. Kaki depan majukan. Perhatikan saat maju. Kepala nggak boleh naik turun seperti ini. Tidak boleh pada saat kita latihan daji. Tetap. 1, 2, kaki kiri kita undurkan. Ya, sorry, ini tempatnya sempit. Saya harus lihat ke belakang. Saya ulang. 1, rapat. 2, perhatikan kepala nggak ada yang naik turun, badan flat, lurus menghadap ke depan. 1, 2, 1, 2. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, ya, besoknya kita lakukan dengan maju benar-benar seperti ini. Teman tahu ya posisi kakinya dulu ya, karena nggak akan kelihatan pas maju. Kita lakukan dengan hitungan 1, 2, maju. 1, 2, mundur. 1, 2, 1, dirapatkan. 2. Jelas teman untuk
oi dan mate. Ya, oi itu maju, mate itu mundur. Ya, untuk posisi sen kusudachi. Terus gimana kalau kita berbalik? Bukan maju mundur. Berarti kan untuk berbalik atau disebut mawate. Untuk mawate, saya lakukan untuk posisi dan bare. Langsung. Caranya perhatikan, karena kita mau balik ke belakang. Kaki depan yang kiri, kalau depannya yang kiri, geser ke sebelah kanan dua bahu kita. Ya, geser di sebelah kanan dua bahu kita seperti ini. Sekali lagi saya maaf karena tempatnya sempit, tapi saya tetap bersemangat untuk membina teman-teman menjadi seorang karateka yang baik. Kaki depan di kiri, geser sebelah kanan dua kali bahu kita. Ya, baru dibalik, pang. Jelas teman, maaf saya membelakangi. Baru dibalik, pang. Jelas teman, maaf saya membelakangi. Supaya lihat, saya balik lagi. Kaki yang kiri ini, yang di belakang sekarang, saya mau menghadap ke depan, saya geser dua bahu kita. Lalu putar. Nah, saat memutar, kepala tidak boleh naik turun. Itu menunjukkan kuda-kuda kalian kuat kuda. Sama kalau misalnya kanan yang di depan ada baba mawate kidan bare. Ya, biasanya mawate sen kusudachi, kalau kidan bare itu takisan. Mawate sen kusudachi. Kaki yang belakang, yang kiri berarti putar ke sebelah kanan dua bahu kita seperti ini. Tam, langsung jadi. Balik lagi dua bahu, langsung jadi. Jadi hitungannya perhatikan, pinggang, mawate sen kusudachi ya. Satu, tarik kaki belakang ke sebelah kiri, dua bahu kita. Dua, jadi. Ya. Kita akan balik ke depan lagi. Satu, dua bahu, putar balik. Dua. Ya, itu posisi sen kusudachi adalah kaki depan dan kaki belakang sepanjang dua bahu kita. Lebarnya kaki depan dan kaki belakang harus satu bahu supaya kuda-kuda kita kuat dan benar. Ya, selain ini adalah sen kusudachi, saya akan ajarkan han sen kusudachi, yaitu separuhnya kidan bare. Ya, seperti ini. Nah, saya dari samping. Ini. Jelas ya, han sen kusudachi seperti ini separuhnya yang tadi. Kalau tadi sen kusudachi, ini adalah han sen kusudachi. Separuhnya tetap waktu saya balik sampai itu satu bahu lebarnya. Satu bahu ini. Ya. Sebagai wataan ukuran. Nah, sama saat kita belajar han sen kusudachi sama seperti ini. Lakukan satu, ini lebih enteng karena kita agak berdiri. Dua, satu, dua. Perhatikan kepala nggak naik turun. Satu, dua, ya. Ya, lebarnya perhatikan. Sebenarnya penjelasan saya lakukan langsung seperti ini. Satu, perhatikan kepala saya nggak naik turun. Dua, ya, mundur. Satu, dua. Ya, saya lakukan ini tadi oi dan mate. Sekarang saya lakukan dengan mawate. Ya, satu, dua, ya, mawate. Putar, pang, selesai. Maju. Satu, dua, ya, mawate. Satu, dua. Jadi, jelas teman? Ya, itu mengenai sen kusudachi. Terus saya ajarkan juga, sekarang saya tambahkan dengan shikudachi.
Shikodachi, posisi badan kita di tengah-tengah di antara kedua kaki kita. Ya, kalau Senkusudachi memang posisi badan kita di tengah, tapi berat badan kita 60% di depan, 40% di tengah untuk Senkusudachi. Tapi kalau Shikodachi atau Kibadachi itu tengah-tengah seperti ini, nggak jauh ya. Nah, perhatikan posisinya, tegap, ini nyiku, bukan berdiri seperti ini atau semakin lebar misalnya seperti itu, bukan. Tetap dua bahu, hitungannya patokannya ada dua bahu kita seperti ini. Ini Shikodachi. Kalau Kibadachi tinggal telapak kaki yang menyerong 45 derajat, diluruskan semua ke depan, pan. Ini Kibadachi. Tapi posisi tetap seperti ini. Ya, saya lakukan dengan Kibadachi, Senkusudachi seperti ini. Ya, sorry, bukan Shikodachi, bukan keliru ngomong ya. Ini adalah dachi atau kuda-kuda Shikodachi, yang mana jaraknya dua bahu kita. Ya, jelas teman. Mungkin sampai sini dulu. Saya akan ajarkan supaya dilatih terus, karena kedepannya saya akan mulai gabungkan antara pukulan, ya, tangkisan, dan kuda-kuda. Jelas? Selamat pagi. Os.